Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Rifki Rabbani Pane dengan NIM 182231109 dan dengan rekan saya Nakeisha Valia dengan NIM 182231133. Dan pada video ini kami akan mempresentasikan tentang virtual lab yang telah kami buat yaitu Adlearn. Nah, jadi proses pembelajaran mata kuliah olahraga di ITB itu masih terkendala oleh penyampaian materi yang kurang interaktif, jadwal yang sering berubah tanpa sistem terpusat, dan pengelolaan data dan evaluasi yang masih manual alias menggunakan kertas. Nah, jadi untuk mengatasinya, kami mengembangkan Athlon, yaitu sebuah virtual lab olahraga yang berbasis web. Nah, jadi pertama-tama kita akan membatasi sistemnya menjadi 5, yaitu ruang lingkup pengguna, cakupan fungsional, ruang lingkup data, batasan teknis, dan lingkup operasional. Lalu kita mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu yaitu autentikasi pengguna, dashboard pengguna, manajemen profil, penjadwalan kegiatan olahraga, penyampaian materi, sistem latman atau latihan mandiri, input tes fisik digital, visualisasi data latihan dan tes, dan sistem evaluasi. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsionalnya itu keamanan, kinerja dan kecepatan, skalabilitas, usabilitas, UX, dan maintainability. Kita juga menerapkan sistem thinking, yaitu di mana pendekatan yang memandang suatu sistem sebagai satu kesatuan utuh. Nah, jadi kita menentukan 4 komponen, yaitu yang pertama mahasiswa sebagai aktor utama, front end, back end, dan database. Lalu kita juga menerapkan user-centered design, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di step empathize kita melakukan observasi pelajaran olahraga di ITB. Step define kita merumuskan masalah utama. Step ideate kita menghasilkan ide berupa virtual lab. Lalu yang untuk step prototype kita membuat prototipenya. Dan untuk step test kita mengetes prototipe tersebut. Lalu kita juga memiliki prinsip user design, yaitu fokus pada pengguna, keterlibatan pengguna aktif, iterasi desain, konsistensi, dan penjelasan navigasi. Selanjutnya merupakan desain UI UX dari sistem Adlearn, di mana di sini pertama-tama kita ada di out page. Ini bisa login dan registrasi, kita langsung login aja. Setelah itu ada di home page, lalu materi. Ini ada interaktif desain. Selanjutnya merupakan jadwal dari mahasiswa yang sudah dilakukan login tadi. Di sini saya bernama Nakeisa, sudah tersign kelasnya dan juga dosennya. Dan di sini juga terlihat ada materi dan juga ada beberapa timeline. Misalnya ini materi, ujian, tes fisik, dan juga lain-lain. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya merupakan page dari Latman itu sendiri. Di sini ada kalender, berupa kalender. Dan ini tanggal sekarang, tanggalnya bisa berubah. Dan ini masih nol karena tidak ada input apa-apa. Ini sudah tidak bisa diubah karena sesuai dengan default. Ini bisa langsung. Di sini karena sudah ada input tadi, kita bisa lihat jumlah latmannya 8, kemudian rata-rata page-nya dan juga latman selesainya sudah 2 kali karena tadi inputnya 2 kali. Nah, sebenarnya dah ini seperti ini. Di sini juga kita bisa logout apabila sudah selesai. Bisa langsung logout aja. Nah, ini untuk use case diagramnya, yaitu mahasiswa sebagai aktor utama, mereka bisa melihat jadwal, autentikasi pengguna, mengakses materi pembelajaran, melihat dashboard, input latman, mengelola profil, melihat visualisasi data, dan logout. Semuanya ini merupakan input dari autentikasi pengguna. Begitu juga register dan login legal merupakan ekstensi dari autentikasi pengguna. Selanjutnya adalah activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas mahasiswa dari login hingga mengakses fitur utama yang bisa dilihat di layar sekarang ini. Selanjutnya merupakan timeline implementasi di mana kami menggunakan timeline sesuai dengan tugas 1 dan tugas 2 yang berfokus pada front end dan juga back end. Untuk front end sendiri ada kurang lebih waktu 9 hari di mana di sini kami melakukan brainstorming dan juga identifikasi permasalahan terutama pada sisi pembelajaran TPB ITB. Sedang selain itu kami juga
fokus untuk mengimplementasikannya dalam sisi JavaScript, CSS, dan juga HTML, serta deployment dari sisi frontend itu sendiri. Kemudian di tahapan kedua yaitu backend, di mana backend sendiri berfokus pada suatu riset teknologi apa saja yang akan digunakan serta implementasi dari teknologi itu sendiri untuk memproses back-end-nya serta integrasi dari sisi front-end juga back-end dan deployment dari sisi back-end-nya. Jadi kurang lebih ada sekitar 26 hari mencakup tahap perancangan, implementasi front-end, back-end, dan juga integrasi dari front-end dan juga back-end. Oke, selanjutnya merupakan biaya implementasi. Di sini kebetulan kami sudah menggunakan suatu server yaitu FPS Hosting, di mana FPS Hosting ini sudah include server dan juga domain dengan spesifikasi sebagai berikut. Spesifikasi ini dianggap sudah relevan karena sistem Athlon tidak membutuhkan traffic yang sangat tinggi. Jadi ini cukup simpel dengan harga 500.000 per tahun. Untuk hosting backend tadi, database juga serta domain public. Di sini domain publiknya saya menggunakan nama rootbox.site. Selanjutnya adalah arsitektur sistem. Arsitektur sistem sendiri di sini kami memisahkan antara backend dan juga frontend. Jadi di file backend khusus untuk file-file yang memang berkaitan dengan backend itu yaitu file-file .py atau Python, sedangkan untuk front end ini berfokus pada file-file yang memang relevan dengan front end, yaitu seperti CSS, HTML, dan juga JavaScript. Oke, dari hasil itu kita bisa lihat teknologi apa saja sih yang kami gunakan. Oke, untuk teknologi yang digunakan yaitu berfokus pada HTML, CSS, dan juga JavaScript, di mana dari tiga teknologi utama ini dapat menggunakan tools-tools yang lebih relevan yang mendukung untuk sisi front-end-nya, seperti Flexbox, CSS Grid, Media Queries, Front Awesome, Chart.js, Google Fonts, dan juga Modern Browser API dengan fungsi sebagai berikut. Jadi untuk HTML sendiri itu berfungsi sebagai struktur dasar konten, lalu CSS sebagai styling, serta JavaScript-nya untuk interaktif dari style yang sudah digunakan. Nah, di sini kebetulan kami tidak menggunakan framework modern layaknya React, Vue, ataupun Angular karena pada tugas pertama itu ditekankan mengenai pemahaman dari frontend sendiri dari sisi HTML, CSS, dan juga JavaScript gitu. Oke, di sini juga ada teknologi backend Athlon yang digunakan menggunakan Flash sebagai inti server serta Python sebagai bahasa pemrogramannya. Jadi Flash ini memang sudah bisa diakses melalui teknologi Python gitu dan juga menggunakan JUnicorn sebagai WSGI server untuk menjalankan server di sisi backend. Nah, untuk Flash Cores, SQL Alchemy, MySQL Connector, Python, Pandas, dan Flash JWT Extend itu merupakan turunan dari Python sendiri bisa berupa uh, libraries yang kami gunakan yaitu MySQL sehingga di sini butuh MySQL Connector Python gitu. Nah, di semua library ini tentunya harus diinstal melalui paket pip di Ubuntu Server. Jadi sebelum kita melakukan running server tentunya untuk teknologi-teknologi perlu diinstal terlebih dahulu di CLI-nya untuk Ubuntu Server itu sendiri. Oke, selanjutnya deployment dari hasil teknologi tadi kita tentunya melakukan deployment di mana Athlon ini melakukan deployment secara terpisah dari sisi front end dan juga back end. Kenapa dilakukan terpisah? Karena untuk meningkatkan performa, fleksibilitas dan keamanan yang lebih aman terutama dalam sisi HTTP dan juga CORS. Di mana juga pemisahan ini dapat menghasilkan performa yang lebih cepat lewat CDN, di mana maksud di sini tuh karena mereka merupakan suatu hal yang dipisahkan, logik dan juga view-nya dipisahkan, maka performanya akan lebih cepat ketika user mengakses dari sisi front end-nya. Karena logik yang cukup berat itu ada di back end, jadi itu juga mempercepat kinerja dari website yang akan diakses oleh pengguna gitu. Dan juga yang terakhir, server tetap stabil dan terenkripsi berkat Apache, Unicorn, dan juga SSL Let's Encrypt. Oke, di sini tuh untuk deployment backend sendiri, kami menggunakan JUnicorn, Apache, dan juga Flash dengan jadi backend ini tuh di host di server Ubuntu, terus menggunakan Flash dan Unicorn dengan Apache sebagai web server untuk meneruskan permintaan pengguna ke aplikasi Flash dan berjalan di melalui JUnicorn. Nah, jadi untuk backend sendiri itu pertama-tama kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu dan juga instalasi Apache di Ubuntu server. Nah, jadi pertama-tama itu kita melakukan update. Untuk update backendnya sendiri, saya melakukan GitHub clone di directory ini. Jadi saya mengatur directory ini tuh gunakan bantuan tools berupa WinSCP. Jadi dari WinSCP kita bisa melihat folder-folder apa saja sih yang memang ada di server itu sendiri gitu. Nah, dari Apache ini tuh tentunya kita harus melakukan konfigurasi agar dia bisa connect ke database. Oke, nah di sini juga ada path lainnya. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat melalui WinSCP untuk visualisasinya lebih mudah. Setelah itu konfigurasi tentunya apa aja juga perlu di restart agar servernya terupdate. Oke, setelah itu kita menjalankan JUnicorn untuk menjalankan servernya itu sendiri, di mana ada CLL yang harus dilakukan. Ini harus di-run tentunya di main Python-nya. Di sini pakai JUnicorn. Dan untuk frontend sendiri
tentunya ini mudah sekali untuk di hosting atau untuk di deploy. Jadi saya menggunakan Vercel yang gratis itu bisa dikonekkan dengan GitHub. Ketika GitHub melakukan perubahan kode, maka di Vercel juga akan otomatis mengupdate deploymentnya gitu. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai WinSCP, di mana ini merupakan Ubuntu server. Jadi di awal-awal kita konfigurasi dulu seperti host dan lain-lain. Setelah itu di sini ada yang tadi sudah saya bilang, itu ada directory, beberapa directory. Nah, untuk directory mengenai file-file backend dan juga frontend ini disimpan di sini. Dan saya melakukan cloningnya menggunakan PUTTY. Di sini juga saya bisa memasukkan atau menggunakan CLI untuk Ubuntu server itu sendiri. Nah, di sini merupakan CLI-CLI yang biasa saya gunakan seperti untuk melakukan Unicorn. Terus saya juga di sini ini tandanya sudah berjalan servernya. Saya juga melakukan instalasi pips itu di CLI ini. Untuk konfigurasinya sendiri dilakukan di root ini, di pad ini. Nah, ini merupakan file konfigurasi yang tadi. Jadi, ini merupakan kita masukin dokumen rootnya sebagai root yang pad yang tadi ada main.py-nya, atau saya menggunakan nama app.py, jadi main dari si backend. Selain itu, karena tadi di CLI juga saya melakukan instalasi MySQL, di mana MySQL sendiri saya menggunakan tools HeyDSQL untuk melihat visualisasi data secara langsung. Di sini bisa dilihat ada datanya sama seperti seperti tadi login dan lain-lain. Itu akan ada datanya di sini dan lain-lain juga. Ini merupakan database sehingga saya bisa melihat visualisasi secara langsung. Nah, selanjutnya ada API, ada beberapa API yang digunakan. API sendiri merupakan jembatan untuk komunikasi antar sistem, sedang endpoint alamat spesifik dari API dan metode tindakan yang dilakukan terhadap data dari endpoint tersebut. Jadi, untuk metode sendiri itu ada seperti get, post, put, patch, delete. Sedangkan untuk di sistem ini saya menggunakan post dan juga get saja, karena yang lainnya tidak relevan dengan sistem yang saya buat. Oke. Nah, sedangkan untuk untuk metode-metode get sendiri itu bisa kita akses melalui HTTPS rootbox.site, portnya yaitu saya menggunakan 5000 dan endpoint dari hasil method get. Oke, di sini pertama post terlebih dahulu. Untuk post sendiri ada input tes fisik, input latihan mandiri dengan detail seperti ini. Kemudian ada informasi latihan mandiri dengan detail sebenarnya, informasi mahasiswa dengan detail seperti ini, login. Nah, ini untuk referensi data tuh saya menggunakan get. Di sini bisa langsung diakses melalui port dan juga dilihat datanya. Ini sama juga untuk RPE, jenis kelas, dan informasi jadwal gitu. Nah, informasi jadwal sendiri di hardcode karena memang ini bersifat default, memang sudah seperti ini. Jadi tentunya harus dilakukan hardcode. Oke, selanjutnya untuk hasil akhirnya, tentunya aturan ini bisa menghasilkan satu sistem web yang berfungsi sebagai sarana digitalisasi pembelajaran untuk mahasiswa ITB, terutama di TPB ITB ataupun mata kuliah olahraga. KU 1001. Nah, jadi ada beberapa fitur yang tentunya sudah working, yaitu seperti autentikasi pengguna, pengelolaan profil mahasiswa, penyampaian materi, penjadwalan yang sudah di-assign setiap mahasiswa, terus juga input hasil latihan mandiri, serta penyimpanan serta penampilan kembali data hasil input yang dilakukan pengguna berupa statistik. Nah, di sini evaluasinya mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, tampilan antar muka yang sudah dioptimalkan dalam perangkat desktop, tapi sayangnya untuk tampilan-tampilan lain seperti mobil dan tablet itu belum bisa optimal dan tertata sepenuhnya. Kedua, yaitu visualisasi data real time dalam bentuk chart belum diimplementasikan. Jadi interaktif chart itu belum bisa diaplikasikan, tetapi kami sudah berhasil mengaplikasinya dalam bentuk statistik angka. Itulah evaluasi dari kekurangan dari sistem Athlon yang mungkin bisa saja ke depannya dikembangkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.